Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin kek ketagi versi cup dong bun. Ini dia guys, kek ketagi super nyoklat yang ekonomis karena menggunakan satu telur dengan hasil yang melimpah. Tuh, teksturnya itu juga lembut banget dan bikin nagih, Masya Allah. Yang penasaran, yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan bahan C, yaitu ada 170 gram atau sekitar 11 sendok makan tepung terigu protein sedang. Ayak agar tidak rawan menggumpal. Kemudian agar hasilnya itu super nyoklat, tambahkan 50 gram atau sekitar 5 sendok makan coklat bubuk. Oke, ayak. Selanjutnya agar tekstur cake-nya itu lebih lembut, tambahkan juga 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung maizena. Oke, ayak hingga halus. By the way, buat yang bingung kenapa sih urutan bahannya itu langsung ke bahan C, kita bisa langsung cek resep versi tulisannya di deskripsi video ini. Oke, aduk rata. Sisihkan. Berikutnya di dalam baskom, masukkan bahan A, yaitu ada 180 sampai dengan 200 gram atau sekitar 12 sampai dengan 13,5 sendok makan gula pasir sesuai selera. 1 telur ukuran besar yang masih fresh. Jika telurnya itu sudah lama atau ketika putih telurnya itu terlihat sudah encer dan kuning telurnya itu juga sudah tidak kokoh, maka kita bisa menambahkan 1/4 sendok teh SP agar hasil cake-nya itu bisa mengembang maksimal. Dan karena ini telurnya itu masih bagus, jadi untuk SP-nya itu saya lewatkan ya. Oke, mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang. Durasinya itu sekitar 5 menit. Atau jika dikocok manual, maka kocok dengan menggunakan whisker sekitar 8 menit atau hingga mengembang. Oke, seperti ini guys teksturnya. Selanjutnya masukkan bahan D, yaitu ada 300 ml susu UHT coklat atau bisa diganti dengan susu UHT putih. Atau jika ingin lebih ekonomis, ini juga bisa diganti dengan 2 sachet susu kental manis coklat atau putih yang dicampur dengan air hingga volume 300 ml. Oke, masukkan secara berselang-seling dengan campuran bahan C, yaitu tepung dan kawan-kawan tadi ya. Mixer dengan kecepatan paling rendah asal sampai tercampur rata. Aduh, hampir kelupaan guys. Tambahkan juga bahan B, yaitu ada 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh baking soda, 1/2 sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh pasta vanila atau bisa diganti dengan 1/2 sendok teh vanili bubuk sesuai selera. Mixer kembali dengan kecepatan rendah asal sampai tercampur rata. Terakhir, masukkan bahan E, yaitu ada 150 ml minyak goreng dengan kondisi baru seperti ini ya. Jadi jangan gunakan minyak jelantah guys. Bruh. Nanti hasilnya jadi bau ikan asin atau bau tempe, aduh gawat deh. Oke, aduk balik hingga tercampur rata. Dan pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar wadah agar hasil cake-nya itu bisa bagus maksimal.
Ini dia guys hasilnya. Berikutnya siapkan cup 1 box tin wall tahan panas dengan volume 200 ml seperti ini. Kemudian tuangkan adonan cake coklat. Jika satu resep ini akan dibuat jadi 12 box, maka berat adonannya itu sekitar 78 gram. Sementara jika ingin dibuat 13 box, maka berat adonannya itu cukup 70 gram saja. Jadi silakan ditimbang sesuai selera. Dan selanjutnya adonan siap dikukus. Tempatkan tin wall ke dalam sarangan kukusan seperti ini. Kemudian panaskan kukusan. Setelah kukusan panas, segera kukus dengan menggunakan api sedang agak kecil selama 25 sampai dengan 30 menit tergantung dengan panas api kompor masing-masing. Setelah matang, nah ini dia guys hasilnya. Masya Allah, kelihatan empuk dan nyoklat banget ya. Selanjutnya angkat dan diamkan hingga cake benar-benar dingin. Minimal itu 4 jam di suhu ruang atau 2 jam disimpan di dalam kulkas. Setelah cake dingin, selanjutnya kita bikin coklat ganashnya guys. Di dalam panci masukkan 100 gram whipped cream bubuk dan saya menggunakan whipped cream bubuk ekonomis dengan merek seperti ini. Yang mau ikutan beli, untuk link tokonya itu silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke, masukkan. Kemudian sebagai pengentalnya kali ini saya tidak menggunakan gelatin ya. Dan sebagai gantinya saya menggunakan 10 gram atau sekitar 1 sendok makan tepung maizena yang sudah disangrai agar tidak rawan bau tepung mentah gitu. Kemudian 10 gram atau sekitar 1 sendok makan coklat bubuk, optional ya, alias bisa dilewatkan. Aduk rata. By the way, ini kompornya itu masih belum menyala. Oke, selanjutnya masukkan 400 ml susu UHT putih atau jika ingin lebih ekonomis bisa diganti dengan 2 sachet susu kental manis putih atau coklat yang dilarutkan air hingga volume 400 ml. Sesuai selera. Oke, tuangkan. Dan aduk hingga tercampur rata. Setelah cukup tercampur rata begini, maka selanjutnya nyalakan api kompor. Masak dengan menggunakan api kecil hingga semua larut dan shimmering atau hingga berbuih di pinggiran panci. Jadi jangan sampai mendidih ya guys. Setelah shimmering, masukkan 250 gram di sisi yang sudah dicacah kecil-kecil seperti ini. Aduk rata. Dan setelah coklat mulai meleleh, segera matikan api kompor. Lanjut diaduk hingga coklat benar-benar larut. Oke, selanjutnya agar coklat ganashnya itu mengkilat cantik, masukkan juga 20 gram atau sekitar 1 sendok makan margarin atau mentega juga boleh. Aduk hingga larut. Dan agar hasilnya itu mulus, kinclong, dan licin, jangan lupa saring seperti ini. Oke, aduk-aduk sekitar 5 sampai dengan 10 menit sampai ganashnya itu jadi agak dingin dan lebih mengental. Oke, selanjutnya tuangkan ke atas cake yang sudah dingin seperti ini. Tuang sisanya hingga habis guys. By the way nih, untuk takaran ganashnya ini insya Allah sudah pas banget dengan jumlah cake coklat yang kita buat. Dan untuk satu resep ini bisa jadi sekitar 12 sampai dengan 13 box, tergantung dengan berat adonan yang dituangkan. Catat. Nah, ini dia guys hasilnya. Selanjutnya diamkan hingga set dengan cara disimpan di dalam kulkas minimal 2 jam. Oke, setelah set sekarang cake ketagih viral. Maksud saya cake ketagih versi box siap disantap. Cuma jika ingin lebih cantik lagi, kita bisa menghias dengan aneka topping sesuai selera. Seperti ini misalnya. Nah, ini ada sprinkle pasir emas 24 karat.
batin temen pacitan kayak kiye ben dadak syarat diburu-buru mas barang lah si bener bari kane wis ngalang-ngalai sultan andara bae Chan. Lalu dikombinasi dengan sprinkle emas yang lebih besar sesuai selera ya. Kemudian ada sprinkle hijau sesuai selera. Dan agar makin cantik tambahkan gampes flower seperti ini. Yakin Jan? Lagi diuwur-uwur mas maning gia layu ben tambah ayu sing kaya yuyu tukang guyu Jan nang ndi tukangnya melayu ya kesel lah si Dane. Nah ini dia guys hasilnya, Masya Allah cantik banget seperti yang nonton ya. Selanjutnya hias sisanya sesuai selera. Dan kali ini saya menggunakan coklat flakes alias serpihan coklat siap pakai seperti ini. Lalu diawur-awur sesuai selera. Dan jika suka juga bisa ditambahkan gampes bentuk mawar seperti ini. Oke, tempelkan. Dan agar makin cantik tambahkan sprinkle seperti ini. Nah seperti ini guys hasilnya. Hias sisanya hingga habis. Intinya sih silahkan dihias sesuai selera masing-masing ya. Dan jika untuk dijual, jika dihias begini sudah pasti untuk harga jualnya itu juga jadi lebih mahal. Karena untuk gampes bunga seperti ini misalnya per satu kotaknya itu harganya sekitar 15 sampai dengan 25.000. Belum yang lain-lain ya kan? Jadi pastikan untuk toppingnya itu dihitung juga ya modal pokoknya. Catat. Tuh jadi deh. Masya Allah. Dan ayu-ayu temen deneng layu. Angger ayune kayak kiye, anda mending kayak kiye. Anu marakna dadi eman-eman akar dipangan kayak carane lah. Oke, selesai. Dan untuk variasi, beberapa ini tadi sengaja tidak dihias ya. Karena saking enaknya nih, seperti biasa, ini tadi saya bikin 2 resep sekaligus. Agar satu rumah kebagian semua, tetangga juga kebagian, yang rewang juga kebagian guys. Oke, sekarang kita cicip dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuh, kelihatan nyoklat banget. Dan tekstur cake coklatnya ini bener-bener yang lembut. Toppingnya itu juga lumer dan super duper enak. Juga pastinya bikin nagih ya. Pantas saja dinamakan cake ketagih karena emang bener-bener enak dan bikin nagih. Wow, amazing. Oke, agar tetap moist jangan lupa tutup kemasan box seperti ini guys. Dan karena sudah set jadi mau dibolak-balik begini juga anti tumpah ya. Lalu lengkapi dengan sendok seperti ini. Dan tempel dengan stiker seperti ini. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Nah ini dia guys hasilnya. Well done. Meskipun coklat genasnya ini tahan di suhu ruang, tapi disarankan itu selalu disimpan di dalam kulkas sehingga bisa awet lebih lama dan rasa coklatnya itu juga jadi lebih nyes. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat cake ketagih versi box ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, buat teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.